Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhana bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya nikmat sempat dan nikmat sehat. Dua nikmat yang kata Rasulullah sering membuat manusia lalai, dan kita merasakan betapa nikmatnya sempat dan betapa nikmatnya sehat ketika keduanya telah diambil oleh Allah SWT. Ketika sempat telah diganti dengan sempit, dan ketika sehat telah diganti dengan sakit. Di awal-awal pandemi kita merasakan betapa kita kehilangan. Dulu ketika sempat belum ada pandemi seperti ini, banyak majelis-majelis ilmu yang belum sempat kita datangi. Masjid-masjid terbuka, azan dikumandangkan, sampai kadang-kadang yang azan dia, yang iqamat dia, yang imami dia, tapi belum ada yang datang. Ketika kemudian itu semua diambil, baru orang pengen berjamaah dan merasa mau jamaah kok tidak boleh, pertanyaannya begitu. Ini nikmat yang sangat luar biasa, sehingga ketika kesempatan itu datang lagi, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian kita tentang rukun iman. Di pekan yang lalu kita sudah mengkaji rukun iman yang pertama, mengimani Allah. Maka pada kajian malam hari ini kita akan mengkaji bagian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya mulai dari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Ayat ini Allah turunkan sebagai bantahan terhadap tuduhan orang-orang musyrik yang menganggap bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah menyampaikan, wa qalu takhadar rahmanu waladan subhana, dan mereka berkata, mereka orang-orang musyrik itu telah berkata, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, telah mengambil anak. Subhana, Allah membantah tuduhan itu dengan menyampaikan Maha Suci. Karena secara sunatullah, kebutuhan tentang anak berarti sesuatu yang lemah. Kenapa sesuatu yang lemah? Sebab ketika kita bicara manusia saja, ketika manusia usianya bertambah melewati batas kekuatan maksimal, nanti akan turun kembali, dan anak dibutuhkan untuk membantu orang tua di saat-saat tuanya. Anak juga dibutuhkan untuk menyambung generasi di belakangnya. Sementara Allah tidak butuh itu semua, karena Allah Maha Hidup, Allah Maha berdiri sendiri, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah, anak-anak perempuan Allah, maka Allah membantah itu. Dan Allah menyebutkan bahwa malaikat adalah ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Maka ketika kita bicara tentang iman kepada malaikat, bicara tentang keyakinan kita yang didasarkan kepada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat bagian dari
keimanan kita kepada yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib. Maka tentu sumber informasinya yang dapat dipercayai hanya ada dua, yaitu informasi Allah di dalam Al-Quran dan informasi dari Rasulullah. Dan informasi dari Rasul juga tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menggaransi, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hasil dari keinginannya. Yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hasil dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Maka kalau informasinya dari Al-Quran tentang malaikat, kita meyakininya. Kalau informasinya dari Rasulullah dan kita tahu itu hadisnya sahih, maka kita meyakininya. Kemudian cara untuk mengimani malaikat bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Yang pertama, informasi tentang keberadaannya. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan temukan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan malaikat. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, ketika Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Kemudian mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan, orang-orang yang akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih, memujimu dan menyucikanmu. Apa jawaban Allah? Allah memberikan jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini keberadaan malaikat Allah informasikan di dalam Al-Baqarah ayat 30. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-34 Allah juga menyebutkan malaikat lagi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafir. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 nama makhluknya. Ada malaikat, ada Adam, ada iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Maka mereka semua kemudian sujud, kecuali iblis. Jadi ada di situ ada malaikat, ada iblis, dan ada Nabi Adam. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah menyebutkan bahwa iblis adalah wa kana minal jinni, dan dia adalah bangsa jin. Jadi iblis adalah jenis tersendiri, bukan bagian dari malaikat. Tidak seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang, beranggapan bahwa ketika Allah berfirman kepada para malaikat, malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Oh, berarti ada malaikat yang tidak mau sujud kemudian dijadikan iblis. Tidak. Iblis adalah bangsa jin. Dan Allah menyampaikan fafasaqa min amri rabbi. Iblis telah berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Ada dialog dalam Al-Quran surah Al-A'raf di ayat yang ke-11. Ketika Allah bertanya kepada iblis, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau aku perintahkan untuk sujud kepada dia? Jawabannya iblis mengatakan, karena aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini yang oleh Allah kemudian di Al-Baqarah 34 dikatakan aba wastakbaru. Iblis itu sifatnya 2, aba enggan atau bahasa Jawanya sungkan, wastakbaru dan menyombongkan diri. Sementara malaikat sujud, mereka taat. Ini informasi keberadaan malaikat. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 97-98
Allah juga menyebutkan, kata Allah, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayya wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, siapakah yang memusuhi malaikat Jibril? Kalau di Al-Baqarah 30 dan 34 Allah menyebutkan malaikat secara umum, maka di Al-Baqarah 97 Allah menyebutkan nama. Di antara nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di sini disebutkan Jibril. Dan itu dari ayat ini Allah sampaikan kepada mereka yang memusuhi malaikat Jibril, karena ada manusia yang tidak suka dengan malaikat Jibril, beranggapan kalau dia datang biasanya menimpakan azab, seperti yang malaikat Jibril lakukan atas perintah Allah terhadap orang-orang yang melakukan kedustaan terhadap Nabi Lut. Yang dikirim adalah malaikat Jibril bersama malaikat Mikail yang datang menyerupakan dirinya menjadi dua orang laki-laki muda dan tampan. Panjenengan semua sebenarnya sudah pernah membaca dan mendengar kisah ini. Mereka tidak suka, maka Allah menyampaikan, siapa yang memusuhi malaikat Jibril? Padahal malaikat Jibril itu Allah utus untuk turun kepada Rasulullah, musaddiqan lima baina yadayya, untuk membenarkan, memberikan Al-Quran, yang Al-Quran membenarkan apa yang Allah turunkan sebelumnya, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Kemudian di ayat 98 Allah juga menyebutkan bahwa yang memusuhi malaikat Jibril adalah orang-orang kafir. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke 285 harusnya, Mas. Ini 286-nya diganti 285. Pada 286 itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 285 amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang nanti bisa panjenengan lihat di dalam Al-Quran, menginformasikan tentang keberadaan malaikat, tentang adanya. Dan sekali lagi, karena ini malaikat adalah makhluk yang gaib, maka akal kita tidak akan bisa sampai tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga persoalan iman, di awal saya sudah menyampaikan rukun iman yang 6, Allah gaib, malaikat gaib, kitab Al-Quran bisa kita baca, bisa kita dengar ketika ada orang membacanya. Rasul bagi para sahabat tidak gaib, bagi kita gaib, karena ternyata orang-orang yang sudah pergi ke Madinah pun tidak bisa bertemu dengan beliau. Kemudian hari akhir gaib, mengimani qadar baik dan qadar buruk juga gaib. Maka yang bisa menerima keimanan adalah hati. Jadi hati kita meyakini bahwa malaikat itu ada, tanpa harus kemudian bagaimana membuktikannya. Karena iman itu adalah penerimaan, bukan pembuktian. Kemudian yang kedua, mengimani malaikat dilakukan dengan cara meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya di Al-Baqarah 97-98 tadi sudah saya bacakan ayatnya. Kemudian di Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am 61 dan 62. Kemudian informasi dari Rasulullah di dalam riwayat Ahmad 8341, Bukhari 555 dan Muslim 1464. Ini tentang malaikat-malaikat hafadah. Rasulullah menyampaikan, para malaikat di malam dan di siang hari silih berganti mengawasi kalian.
Di dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 10 sampai 12 Allah juga menyampaikan, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas diri kalian ada malaikat-malaikat penjaga. Ini kemudian disebut dengan malaikat hafadh. Al-An'am 61 Allah juga menyampaikan begitu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadh. Dan dialah Allah yang maha kuasa Al-Qahir dan mengutus untuk kalian malaikat-malaikat hafadh. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang malaikat hafadh ini silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah malaikat petang dan malaikat siang. Malaikat siang akan datang di waktu subuh, kemudian akan kembali kepada Allah di waktu asar. Malaikat petang akan datang di waktu asar dan akan kembali menghadap Allah di waktu subuh. Dan setiap malaikat-malaikat itu datang menghadap Allah, Allah akan bertanya, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Makanya subuh dan asar adalah dua waktu yang harus dijaga di samping tiga waktu yang lain. Supaya ketika Allah bertanya kepada dua malaikat hafadh tadi, jawabannya kita sedang sholat. Jangan sampai terbalik, asar ketukar dengan subuh. Apa ada asar ketukar dengan subuh? Asare terlalu gelap, subuhnya terlalu siang. Berarti asare mepet maghrib, subuhnya mepet terbit, kan gitu kan. Ini namanya asar dengan subuh tertukar. Makanya nanti Mas, setelah iman selesai, kita masuk ke rukun Islam. Saya ingin, karena ini pengajian kader, nanti saya ingin membuatkan jurnal untuk panjenengan. Jadi untuk bukan ngontrol sholatnya, kalau sholatnya saya yakin sholat, untuk ngontrol sholat jamaahnya. Kalau sholat mesti sholat, meskipun tadi asarnya mepet maghrib, subuhnya mepet terbit, tapi saya ingin ngontrol sholat jamaah panjenengan. Jadi nanti akan saya buatkan jurnal, kemudian nanti saya minta tolong Mas Rojak untuk dibuatkan semacam buku, kayak buku Ramadan zaman sekolah di Ibtidaiyah, di Sanawiyah begitu. Sholat jamaah, kemudian yang juga berat Qiyamul Lail. Jadi ada tiga, sholat jamaah, Qiyamul Lail, yang satu adalah tadarus Al-Quran. Artinya setiap pekan nanti saya datang, kumpulkan di sini, saya akan lihat. Tapi jangan kemudian bikin panjenengan kapok, ngaji ini wisan belah kan ini. Iya, ini dalam rangka membentuk. Dulu saya sudah menyampaikan bahwa kecintaan kita kepada Allah berawal dari paksaan. Dipaksa dulu. Nanti kalau sudah dipaksakan akan jadi sebuah pembiasaan. Setelah dibiasakan akan jadi sebuah budaya, nanti baru akan cinta. Kalau sudah cinta, kemudian ketinggalan satu kali jamaah saja, ada perasaan yang dalam bahasa Jawa gelo yang luar biasa. Karena ketinggalan satu kali jamaah tidak bisa digantikan dengan sholat yang sama 27 kali. Nanti akan merasakan itu. Kehilangan tahajud akan merasa kehilangan yang luar biasa. Jadi nanti yang belum biasa itu sebagai alat ukur. Nanti kalau sudah biasa itu akan menjadi kecintaan. Tapi nanti setelah kita masuk ke rukun Islam, pada rukun Islam yang kedua, sholat. Kita kaji sholatnya dulu, kaifiahnya, baru nanti saya ingin membantu panjenengan. Ini bantuan sifatnya, membantu panjenengan. Bukan kemudian, berarti nanti ada nilainya Pak. Kayak siswa di sekolah minta nilai dikumpulkan, ada nilainya, ada rapotnya. Nanti nilainya sama Allah SWT. Saya membantu panjenengan saja. Karena ini sudah saya praktekkan di kelas, di SMP. Alhamdulillah siswa itu ada peningkatan. Ketika tiap pekan saya kontrol sholatnya, saya ajak ngobrol. Yang tadinya hanya 2, maghrib dan isya, bisa akhir tahun ajaran bisa 3. 5 belum bisa. Banyak yang belum bisa subuhnya. Tapi
duhurnya mulai bisa, karena mereka setelah selesai bel pulang tidak pulang, ikut jamaah di sekolah. Jadi duhur, maghrib dan isya. Asarnya mudah-mudahan ketika SMA bisa dilaksanakan. Karena ini juga bagian dari kita mengimani adanya malaikat-malaikat Allah yang menghadap Allah di waktu subuh dan di waktu asar. Harapannya ketika malaikat menghadap Allah, jawabannya kita sedang jamaah. Sholat, tapi kalau tidak jamaah kan ya eman-eman. Kemudian yang ketiga, meyakini malaikat memiliki sifat-sifat terpuji. Ini nanti sebagai teladan kita. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206, ini merupakan ayat sajdah. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah. La yastakbiruna, mereka tidak menyombongkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa bertasbih dan hanya kepada Allah mereka sujud. Ini sifat-sifat terpuji dari para malaikat. Di sini Allah menyebutkan yang pertama, mereka tidak sombong. Bukti ketidaksombongan malaikat juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. Ketika Allah menyampaikan pembelajaran kepada Nabi Adam tentang nama-nama, kemudian Allah merintahkan Nabi Adam menyebutkannya kepada para malaikat. Setelah Nabi Adam selesai, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Allah menyampaikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, Allah sampaikan kepada para malaikat, sebutkanlah nama-nama jika kalian orang-orang yang benar. Apa jawaban malaikat? Mereka menunjukkan kerendah hatian. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Coba bandingkan dengan raja yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Di Al-Baqarah ayat 258, Allah menyampaikan, alam taro ilal ladzi khaja Ibrahimu fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak memperhatikan ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan rajanya? Dan kita semua tahu rajanya adalah Namrud. Ini raja Babilonia. Ketika Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dan si raja tadi mengatakan, aku pun bisa. Dengan cara apa? Mengundang dua rakyatnya, satu dibunuh, satu tidak dibunuh. Satu dibunuh berarti bisa mematikan, satu tidak dibunuh berarti bisa menghidupkan. Berarti rajanya kan tidak tahu hakikat menghidupkan dan membiarkan hidup ini. Ini namanya bukan menghidupkan tapi membiarkan hidup. Kemarin saya nonton film kartunya di televisi. Oh, ternyata caranya begitu, bukan menghidupkan tetapi membiarkan hidup. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk memberikan jawaban. Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur, coba sekarang engkau terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka si kafir itu kemudian terdiam. Tapi karena posisinya sebagai seorang raja, maka kesombongannya yang muncul. Dia perintahkan pasukannya untuk menyiapkan kayu bakar dan membakar Nabi Ibrahim. Pembakaran dari Nabi Ibrahim itu kan dilakukan setelah acara debat tadi. Kalau dia rendah hati, tentu akan beriman. Oh, ternyata orang yang bernamanya Nabi Ibrahim ini benar. Logikanya masuk akal. Dan orang yang rendah hati akan menerima logika yang benar itu. Tapi karena sombong, tidak menerima.
Lah kesombongan yang didukung dengan kekuasaan akan menindak yang mengalahkan debatnya, sehingga kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim hidup-hidup. Kemudian Allah selamatkan. Kita tahu kisah itu semua. Ketika Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Tapi ayat ini jangan panjenengan coba megang api di kompor gas kemudian bilang ya naru kuni bardan, wahai api jadilah kalian dingin. Ini api itu tunduknya kepada Allah, bukan kepada kita. Itu kan yang perintahkan Allah kepada api, dan api adalah makhluknya Allah. Api tunduk kepada Allah. Ini contoh perbandingan malaikat yang rendah hati dengan Namrud yang tinggi hati. Termasuk kita bisa lihat, kita bisa baca kisahnya Fir'aun. Bagaimana kecongkakannya, kesombongannya, tidak mau menerima kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Panjenengan bisa baca kisahnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf misalnya. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, Hakikun ala aqula ala Allahi illal haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Kata Nabi Musa, aku telah datang kepada engkau dengan bayinah, dengan mukjizat-mukjizat. Maka biarkanlah aku keluar dari Mesir bersama orang-orang Israel. Apa jawaban Fir'aun? Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Kalau engkau mengaku datang dengan ayat-ayat, dengan mukjizat-mukjizat, tolong tunjukkan jika engkau orang yang benar. Kemudian kata Allah, fa'alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadir. Atas perintah Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan itu menjadi ular yang besar, mengeluarkan tangannya dan itu bisa bercahaya. Tapi apa kata Fir'aun dan malaunya, pemuka-pemuka agamanya? Mereka mengatakan, inna hadza lasahirun mubin. Sesungguhnya yang demikian adalah sihir yang nyata. Ini pun bentuk kesombongan. Kalau Namrud itu langsung memerintahkan orang-orangnya untuk membakar Nabi Ibrahim, kalau Fir'aun dengan pembesar-pembesarnya menolaknya dengan mengatakan ini adalah sihir. Bagaimana dengan orang-orang yang mendapati dakwahnya Al-Quran, menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan qala asatirul awwalin, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Maka melalui ayatnya Allah mengajarkan kepada kita bagaimana makhluk yang bernama malaikat itu punya sifat rendah hati. Dan itu dibuktikan setiap perintah Allah mereka laksanakan. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah juga menyebutkan beberapa sifat malaikat. Kata Allah, malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu kata Allah giladun sidadun, sangat kasar dan sangat keras. Ini yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga neraka. Kemudian la ya'sunallaha ma amaruhum. Malaikat tidak akan mendurhakai perintah Allah. Jadi yang oleh Allah tugasi menjaga neraka itu tidak bisa diajak damai oleh orang-orang yang oleh Allah dihukum di neraka. Tidak bisa dilobi lah kalau bahasa sekarang. Karena mereka sangat taat, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ini dua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ketaatannya. Dan pasti karena taat pasti akan mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Karena malaikat punya iman yang stabil. Tidak seperti kita manusia, keimanannya bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqusu. Kalau lagi bertambah ya taat, kalau lagi berkurang ya kurang taat. Bahkan mungkin juga bisa hilang keimanannya kalau kurangnya tidak pernah diperbaiki, akhirnya kurang, terus lama-lama habis.
habis kan, kayak modal kan begitu ya, dagang lagi modalnya kurang, dagangan mulai akhirnya akan habis ini. Kemudian yang keempat, meyakini malaikat memiliki tugas tertentu. Dan ketika berbicara tentang tugas malaikat ini, jangan digambarkan sebagaimana seseorang membantu orang lain. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 255 atau kita kenal dengan ayat kursi mengatakan wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Allah tidak merasa berat, tidak merasa capek menjaga keduanya. Keduanya apa? Langit dan bumi. Jadi malaikat-malaikat itu diberikan tugas oleh Allah dalam bentuk cara ibadah mereka. Maka ada yang cara ibadahnya adalah bersujud sejak diciptakan sampai nanti yaumul qiyamah. Ada yang cara ibadahnya adalah mengikuti kita, yang tadi saya sebutkan dengan malaikat hafadah. Atau di dalam Al-Infitar Allah menyebutnya kiraman katibin. Atau di ayat lain Allah menyebutnya raqibun atid. Ini ibadahnya ya seperti itu. Untuk apa? Hikmahnya untuk menjadi saksi bagi kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Sebab manusia itu punya karakter, dalam bahasa Jawa mukir. Mukir itu apa mas? Melenjani pada Jawa mana Pak? Bahasa Indonesianya tidak ingkar. Jadi manusia itu punya karakter ingkar. Kalau tidak tertangkap tangan, rata-rata tidak ngaku. Makanya kenapa kemudian sekarang orang pada masang CCTV, direkam, ada kejadian direkam. Itu pun masih bisa mengelak, itu editan. Karena ingkar. Maka nanti Allah akan hadirkan malaikat-malaikat yang mengikuti kita sebagai saksi, tapi tetap ingkar. Maka Allah hadirkan saksi yang ada pada diri kita. Di dalam Al-Quran surah Fussilat Allah menyampaikan wa yauma yusaru a'da'ullahi ilan nari fahum yusa'un hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Akan Allah hadirkan 3 anggota tubuh kita. Sam'uhum, pendengaran kita. Setiap yang kita ucapkan pasti kita mendengarnya. Wa absaruhum, penglihatan kita. Yang kita kerjakan semuanya terlihat oleh kita. Wa juluduhum, kulit kita. Dan saya sudah bercermin dari ujung kaki saya sampai ujung kepala saya ada kulitnya semua. Jadi telinga akan berbicara, mata akan berbicara, kulit akan berbicara. Tapi mulut tetap komentar. Apa kata mulutnya? Wa qulu li